teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Lady Lestari Anggraini untuk video pembelajaran kali ini tentang mata kuliah pengantar akuntansi tugas UTS, masih tugas UTS ya. Dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AK MSI. Next. Nah, materi yang akan saya bawakan pada video kali ini persamaan siklus akuntansi. Oke, langsung masuk saja ke pembahasannya. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian menjadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Tahapan siklus akuntansi. Sebagai sebuah siklus, proses akuntansi juga memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi sebagai berikut. Nah, di sebelah kanan sudah ada siklus akuntansi. Ada 10 ya. Yang pertama transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca lanjutan, laporan keuangan, jurnal penutup, NS setelah penutupan, dan jurnal balik. Oke. Ini saya akan jelaskan satu persatu mengenai tadi siklus akuntansi, ada 10 ya. Yang pertama, menganalisasi transaksi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam siklus akuntansi adalah identifikasi atau analisasi transaksi. Sistem pencatatannya biasanya berbentuk double entry, di mana setiap transaksi dicatat terhadap posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Setiap pencatatan transaksi minimal akan mempengaruhi 2 rekening pembukuan. Kedua, pembuatan jurnal. Langkah kedua adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal sesuai dengan kategorinya. Kita kenal adanya jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja, yaitu biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu dikredit. Sedangkan jurnal khusus dibuat untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Memposting ke buku besar. Nah, langkah ketiga dalam siklus akuntansi adalah memposting transaksi yang sudah dicatat ke dalam jurnal
ke buku besar. Di buku besar ini, setiap rekening pembukuan akan mencatat segala transaksi terkait dengan masing-masing rekening. Untuk memudahkan identifikasi, setiap rekening akan mendapat nomor kode. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Selanjutnya, Anda harus menyusun neraca saldo. Untuk membuatnya, Anda hanya perlu memindahkan saldo setiap akun di buku besar ke dalam neraca saldo. Pastikan minimal saldo debit dan kredit dalam neraca seimbang. Karena jika tidak seimbang, maka Anda harus mencari di mana kesalahan terjadi sehingga saldo tidak seimbang. Harus balance ya. Oke. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Di akhir periode terkadang kita menemukan transaksi yang belum dicatat maupun kesalahan dalam mencatat. Nah, di sini fungsi jurnal penyesuaian. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, selanjutnya transaksi akan dipindahkan ke buku besar. Yang keenam, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dipindah ke buku besar, maka Anda bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo antara aktiva dan pasiva dalam neraca saldo harus seimbang juga. Nah, yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang sangat penting untuk direksi perusahaan karena dengan laporan keuangan mereka bisa mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga membantu direksi membuat kebijakan dan strategi yang harus dilakukan perusahaan. Sebelum membuat laporan keuangan, beberapa orang lebih memilih membuat neraca lajur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Beberapa laporan keuangan yang wajib ada dalam suatu usaha, yaitu laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Yang ketiga, neraca untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa depan, dan berfungsi untuk menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya, laporan arus kas menyediakan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Selanjutnya bisa membuat jurnal penutup. Jurnal ini hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup adalah rekening nominal dan laba rugi. Jenis-jenis rekening ini memang harus dinolkan agar di periode mendatang digunakan kembali untuk aktivitas baru. Yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Langkah ini sebenarnya opsional. Jurnal pembalik dibuat untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara berulang pada periode berikutnya. Biasanya jurnal pembalik ini dibuat di awal periode berikutnya. Dalam jurnal ini acuannya adalah jurnal penyesuaian, di mana setiap transaksi di jurnal penyesuaian akan dibalik. Misalnya, transaksi yang awalnya kredit di jurnal penyesuaian maka akan menjadi debit di jurnal pembalik. Nah, yang terakhir nih, dalam siklus akuntansi ada neraca akhir atau awal. Setelah membuat jurnal penutup, maka selanjutnya adalah membuat neraca akhir atau awal.
Isi dari neraca ini adalah daftar saldo rekening di buku besar, jadi isinya hanya akun-akun permanen. Tujuannya untuk membuat neraca ini untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo memang sudah benar dan seimbang. Nah, di sini ada contoh soal jurnal umum. Ada 4 contoh soal ya. Yang pertama nih, tanggal 1 Januari, Ibu Lady menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor yang bernama Mencelau sebesar 15 juta. Nah, di tanggal 1 Januari juga diterima kas dari jasa cucian motor sebesar 300.000. Dan di tanggal 2 Januari membayar sewa tempat usaha untuk 1 bulan 250.000. Dan di tanggal 3 Januari membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000 secara kredit. Nah, di sebelah kanan contoh jawabannya ya. Ini ada tanggal sesuai hal 1, 2, dan 3. Keterangannya kas 15 juta masuk di debit, modal Lady di kredit juga diisi. Terus yang kedua di kas, keterangannya kas 300.000, pendapatan jasa 300.000 juga ke kredit. Di tanggal 2 sewa dibayar di muka, sewa tempat usaha masuk di kredit, di debit. Nah, ini kas juga 250 masuk ke kredit. Di tanggal 3 barang habis dipakai 200.000 utang usaha karena pembayaran secara kredit, jadi utang usaha masuk di kredit 200.000. Jadi totalnya 15.750.000. Kredit dan debit harus balance seperti ini. Ini contoh jurnal umum ya. Oke, next. Oke, ternyata sudah selesai. Sekian pemaparan video dari saya tentang siklus akuntansi ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Semoga bermanfaat materi yang tadi saya bawakan, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.